Sudah itu tumbuklah itu. Ada lesung kecil-kecil itu kan, ada dari batu apa begitu. Sesudah ditumbuk saudara-saudara atau gerus di situ, karena kalau ditumbuk buat dia berterbangan apa ya? Berterbangan debunya ya. Gerus, kemudian ibu-ibu rata-rata pernah bikin roti atau kue di rumah, ada ayakan yang halus itu ya untuk tepung. Ayak, kalau tidak ada ayakan ini boleh pakai kain yang jarang-jarang seperti kain khas gitu ya. Sesudah itu usahakan halus betul ya, apalagi kalau untuk diminum. Kalau nanti masih kasar-kasar kurang baik, karena di samping kurang daya serapnya juga, kalau namanya seorang yang sakit sudah hampir luka perutnya itu namanya, itu arang yang kasar-kasar itu bisa melukai, karena beda dengan beras yang kasar kita telan, sesudah masuk di dalam perut dia dicerna habis. Tapi kalau ini tidak bisa dicerna karena tidak bisa larut dalam air. Sesudah diayak halus itu, simpanlah dia di dalam wadah yang tertutup dan siap untuk digunakan. Ya. Baik. Saudara-saudara siapkan pertanyaannya. Segala pertanyaan nanti pasti saya jawab. Bukan karena saya ahli, tapi semua akan saya jawab. Paling jawabannya saya tidak tahu. Ya, jadi itu kan jawaban juga ya. Kegunaan arang dari dua ya. Ya, kita sudah sebutkan dari secara sepintas. Ini sebenarnya anti-toksin ya, anti racun. Kalau sekarang saudara-saudara sedang tren itu detox ya. Detox ini pun adalah detox juga. Menurut ada seorang waktu seminar saya pernah begini di Bandung, ada seorang tamu dia bilang, "Pak, di Semarang ada restoran seafood. Setiap kali orang mau keluar katanya boleh ambil arang di situ untuk diminum." Saya bilang, "Untuk apa?" Mereka bilang katanya, "Siapa tahu itu seafoodnya itu ada racun-racunnya." Wah, jadi orang ini sudah tahu juga detox gitu ya. Tapi baru sejauh seperti itu, belum digunakan sebagai obat. Baik. Keunggulan arang ini mudah didapat. Seperti saya bilang tadi, tidak usahlah bikin sendiri. Kemudian sederhana penggunaan, semua orang bisa lakukan. Kalau umpamanya sekarang saya bawa pil dari rumah sakit itu, oh ini kalau dimakan ini bisa setengah fly dan begitu. Sekarang jangan coba praktek begitu, karena harus tahu dulu sakit apa ya. Ilmu penyakit saudara harus pelajari. Kalau saya katakan namanya tonsilitis gitu, apa itu? Di mana sakitnya dan segalanya? Obat itu juga begitu. Walaupun obat-obat yang dijual bebas, tapi tidak sembarang orang aman menggunakan. Tapi kalau ini, saudara tidak perlu belajar ilmu penyakit. Hanya asal tahu di mana sakitnya, dan saudara kalau merasakan sakit pasti saudara bisa ya. Kemudian ini yang hebatnya juga, sama sekali tidak berbahaya. Kelebihan obat termakan nggak ada bahaya, kekurangan juga tidak ada bahaya. Paling-paling yang tidak enaknya hanya ada satu atau dua lah, ya dua. Pertama, kadang-kadang sesudah beberapa hari makan obat arang, bisa kotorannya itu menjadi apa? Keras. Bukan hitam, kalau hitam itu ya nggak apa-apa, warna apapun di situ masa buruk. Tapi bisa keras, sebelit namanya. Tapi ini bisa diatasi. Kalau
Kalau tadinya umpamanya 4 kali 1 hari 1 sendok makan saudara buat, boleh kurangi menjadi 3 kali umpamanya. Sementara itu saudara berbanyak makan sayur-sayuran dan juga makan papaya supaya dilembutkan itu apa? Kotoran. Yang kedua, kalau saudara mengalami luka dalam entah di bagian mana, jangan taburkan arang langsung ke luka itu. Sebenarnya tidak berbahaya, cuman kalau luka itu di muka ini umpamanya lalu ditaburin begitu, nanti sembuh dan arang itu tetap di situ, tertutup di dalam, jadi hitam begitu kan? Gak lucu juga ya kalau di bagian yang tidak kelihatan umpamanya, ya oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau di kepala saya ini umpamanya lalu ada begitu, nanti nama saya jadi berubah. Siapa Sporo itu? Itu Sporo yang keningnya hitam, ada garis hitam begitu ya. Jadi dalam keadaan yang seperti itu bagaimana dong kalau gitu? Rapatkan dulu luka itu, kalau perlu plester supaya rapat, sudah itu boleh ditaburin di atasnya, atau taruh di dalam kain gauze atau kain khas, kain kasa, lalu tutup, nanti tempelkan di situ. Kalau memang luka tidak dalam, taburi saja, atau campur dulu dengan air jadi seperti bubur, kemudian baru dibalurkan ke luka itu. Hanya itu saja yang perlu diingat. Sangat manjur tadi sudah disebutkan. Saya di rumah sering kerjanya suka maku-maku gitu. Kadang-kadang ibu jari saya ini terpukul itu martel, rasanya dunia seperti mau berputar. Cepat-cepat ambil arang, bungkuskan di situ. Itu seolah-olah sakitnya itu dari sini dihapus gitu ya. Itu hilang. Dan lucunya tidak pernah jadi hitam ini kalau langsung dibuat. Hanya yang perlu, jangan gunakan berikan batu bara. Kalau itu ada di supermarket, ada di Makro juga ada. Itu bukan, justru ini berbahaya. Kemudian makanan hangus seperti yang kita bilang tadi, apakah itu ikan bakar, itu lebih baik hindarkan. Dan roti yang terbakar seperti ini, itu tidak bisa digunakan. Penggunaan arang dari dalam, nah ini nanti kita akan praktekkan. Jangan sekaligus taruh air ke dalam, tapi harus pelan-pelan. Ya mungkin asisten sudah mulai siap-siap dulu untuk membuat pembahasan. Yang kembali luar biasa. Maju supaya kelihatan. Kan saya bilang tadi yang sebelah belakang lebih baik ke depan ya. Bukan, saya harus saudara tidak sakit, tapi membantu orang lain. Yang mau lihat. Baik, nah dia akan ambil 1 sendok makan. Nah, belum ditaruh air itu ya. Saya langsung tutup ini. Ya, itu harus ditutup dulu supaya jangan nanti masuk itu lagi. Harus sedikit ini. Soalnya kalau atau di situ ada yang mengarahkan. Baik. Baik, saya taruh air dulu sedikit, baru kocok pelan-pelan. Soalnya kalau kuat-kuat dia bertak apa kan? Ya, nanti terbang dia punya apa kalau kuat-kuat. Sudah kira-kira tercampur, saya tambah lagi, tapi jangan sekaligus.